Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu yang diampu oleh Bapak Fahri Hakim MPD. Kami kelompok 1 akan membahas materi dengan judul Filsafat Ilmu. Kelompok 1 yang terdiri dari Mar'atus Sholihah dengan NIM 1908076057 dan Sinta Nurlaila dengan NIM 1908076042. Pada materi kali ini, kami mempunyai 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, pengertian ilmu. Yang ketiga, pengertian filsafat ilmu. Yang keempat, fungsi filsafat ilmu dalam ilmu pengetahuan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kedudukan filsafat ilmu dalam ilmu pengetahuan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian filsafat. Dalam bahasa Arab, filsafat dikenal dengan istilah falsafah yang berasal dari kata fa'lalah atau fi'lal yang artinya suka pada kebijaksanaan. Dari bahasa Inggris juga dikenal dengan istilah filosofi yang artinya cinta kearifan. Dari bahasa Yunani, filosofia terdiri atas kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga menurut pandangan Surajio, secara etimologi, istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dalam arti yang sedalam-dalamnya. Dengan demikian, seorang filsuf adalah pecinta atau pencari kebijaksanaan. Selanjutnya, secara terminologi, menurut pandangan Surajio, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai pada hakikatnya. Filsafat bukan mempersoalkan gejala-gejala atau fenomena, tetapi yang dicari adalah hakikat dari sesuatu fenomena. Hakikat adalah suatu prinsip yang menyatakan sesuatu adalah sesuatu itu adanya. Filsafat mengkaji sesuatu yang ada dan yang mungkin ada secara mendalam dan menyeluruh. Jadi, filsafat merupakan induk dari segala ilmu. Selanjutnya, pengertian filsafat secara istilah. Jika menurut Susanto, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berupaya mengkaji tentang masalah-masalah yang muncul dan berkenaan dengan segala sesuatu, baik yang sifatnya materi maupun yang imateri secara sungguh-sungguh guna menemukan hakikat sesuatu yang sebenarnya, mencari prinsip-prinsip kebenaran, serta berpikir secara rasional logis, mendalam dan bebas, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, menurut sejarah kelahiran istilahnya, filsafat terwujud sebagai sikap yang ditauladankan oleh Socrates, yaitu sikap seorang yang cinta kebijaksanaan yang mendorong pikiran seseorang untuk terus-menerus maju dan mencari kepuasan pikiran, tidak merasa dirinya ahli, tidak menyerah kepada kemalasan, terus-menerus mengembangkan penalarannya untuk mendapatkan kebenaran. Dari definisi-definisi yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa inti dari filsafat itu adalah ilmu yang memiliki objek, sistematika, dan bersifat universal. Filsafat mengkaji sesuatu atau objek itu dilakukan secara mendalam sampai kepada akar-akarnya. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian ilmu. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan pengertian ilmu. Dari segi makna, pengetahuan dan ilmu merupakan dua hal yang berbeda. Pengetahuan cakupannya sangat luas, melingkupi keseluruhan kesan yang ada dalam pikiran manusia. Ilmu pengetahuan terbatas pada apa yang tampak dan dapat diamati, sedangkan pengetahuan bisa jauh melintasi dimensi yang terlihat. Ilmu pada dasarnya merupakan serangkaian pengetahuan untuk menjelaskan atau memberi penjelasan mengenai berbagai gejala alam.
Secara akar, kata ilmu dikenal dengan bahasa Arab yang berasal dari kata alima, ya'lamu ilman yang berarti mengetahui, memahami, dan mengerti. Ilmu yang merujuk pada kata alima ya'lamu ilman, pengertiannya cenderung bermakna luas dan sangat umum. Adapun dalam bahasa Yunani, yaitu logos, ilmu merupakan pengetahuan mengenai prinsip dasar atau hukum universal yang menguasai seluruh kenyataan. Secara istilah, menurut pandangan Hatta, yang menyebut bahwa ilmu adalah pengetahuan yang teratur mengenai pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya maupun menurut bangunannya dari dalam. Menurut Koto, ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Pembahasan yang ketiga yaitu pengertian filsafat ilmu. Setelah mengetahui pengertian dari masing-masing kata filsafat dan ilmu, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu erat kaitannya dengan filsafat pengetahuan atau epistemologi, yang secara umum menyelidiki syarat-syarat serta bentuk-bentuk pengalaman manusia, juga mengenai logika dan metodologi. Filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperolehnya. Dengan kata lain, filsafat ilmu sesungguhnya merupakan suatu penyelidikan lanjutan, karena apabila penyelenggara melakukan penyelidikan terhadap objek-objek serta masalah-masalah yang terjenis khusus dari masing-masing ilmu itu sendiri, maka orang pun dapat melakukan penyelidikan lanjutan terhadap kegiatan ilmiah tersebut. Dengan mengalihkan perhatian dari objek-objek yang sebenarnya dan penyelidikan ilmiah kepada proses penyelidikannya sendiri, maka muncullah suatu mantra baru. Fungsi filsafat ilmu dalam ilmu pengetahuan. Menurut Agraha Suhandi, 1989, fungsi filsafat ilmu dalam ilmu pengetahuan diantaranya yaitu A. Sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. B. Mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. C. Memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. D. Memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. E. Menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Kemudian, kedudukan filsafat ilmu dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral, asal, atau pokok. Sebab, filsafat merupakan dasar awal usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Memang lambat laun beberapa ilmu-ilmu pengetahuan itu akan melepaskan diri dari filsafat. Namun, bukan berarti ilmu itu sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari filsafat. Filsafat akan memberikan alternatif sebagai penentu mana yang paling baik untuk dijadikan pegangan manusia. Baiklah, kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir. Sebelum kami tutup, ini ada sebuah quotes dari Aristoteles. Kalian kenal Aristoteles? Ya, benar sekali. Aristoteles adalah seorang filsuf hebat asal Yunani selama periode klasik di Yunani kuno. Beliau juga seorang murid dari Plato dan tokoh guru bagi Alexander Agung. Sebagai filsuf, ia memang suka menulis dalam berbagai subjek dari fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Begini quotesnya. All humans in essence want to know. Semua manusia pada dasarnya ingin tahu. Dari quotes tersebut dapat kita simpulkan bahwa manusia pasti punya rasa ingin tahu. Dari situlah akan timbul suatu ilmu dan menjadi ilmu pengetahuan. Demikian dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman tanyakan lewat WA Group.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.